Tapi yang dilanggar itu hukum adat di tempat itu. Paham nggak kau Pipi? Kau mau baca nggak? Baca baik-baik. Kalau kau nggak mau baca gitu loh. Kalau kau nggak, pelanggaran bapak kepada anaknya, bukan anak kalau kepada kau nggak mau, bapaknya, betul? makanya di Pipi tengoklah di sini tidak berbicara tentang dosa. Nih ayat Baca ini baik-baik, pelan-pelan. yang pelan-pelan. meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Sabar dulu berbaca. Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi Dosa. tidaklah Dosa, ya? sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan. Ini kesalahan. Kesalahan ini kenapa dikatakan kesalahan? Kalau di dalam kita dikatakan hablum minan nas. Hubungan antara aku dengan kau. Contoh nih Vipi. Aku itu merugikan perbuatanmu. Aku dikatakan salah atau dikatakan dosa sama pemerintah? Aku melakukan perbuatan yang merugikan dirimu gitu loh. Salah atau dosa dikatakan pemerintahku ketika diadili? Karena pemerintah bicara salah. Pemerintah nggak bicara dosa. Gitu loh. Pemerintah nggak bicara dosa, terus Ya iya, sama ini tidak berbicara tentang dosa. ya, gimana caranya? Mana Cucu sih? keturunan keempat. Cucu keturunan keempat. Berarti yang menghukum siapa? Tuhan, toh, betul? Makanya dengar Bibi, kau baca dulu dari ayat 1 ya, silakan. Sudah Tuhan berbicara sama Musa, betul? Berarti Bang Faru. Iya, baca dulu lah sampai nomor 10 baca dulu lah. Berarti Bang Faru nggak percaya Musa. Baca dulu lah. Enggak, berarti Bang Faru nggak percaya Musa, betul? Loh, kan aku udah jelas. Aku sudah jelaskan kok kerasukan sih Bibi. Kan aku udah jawab tadi. Aku percayanya pada Musa. Aku percaya Musa pernah diutus untuk Bani Israel. Gitu loh. Tapi kalau ajaran, aku itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Maidah 48. Aku bukan pengikut Musa. Musa itu untuk Bani Israel loh Dinda. Bukan untuk semua manusia. Semua pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Musa itu untuk Bani Israel. Dan Musa pun tidak pernah berbicara tentang konsep penebusan dosa. Berarti Gitu loh. Bang Faru nggak percaya Menghapus Tuhan. dosa iya, korban bakaran jadi penghapus dosa iya, penghapus dosa. Gitu loh. Berarti Bang Seperti Faru- yang tertulis dalam kitab Keluaran 29. Berarti Bang Faru nggak percaya hukum Taurat. Loh, kan aku udah bilang aku percaya hukum Taurat itu pernah diturunkan untuk Bani Israel. Tapi aku tidak berpegang kepada hukum Taurat, aku berpegang kepada Quran Al-Maidah 48. Terus tahu dari mana Bang Faru itu mencuri Ngerti? dosa daripada hukum Taurat? Loh, hukum larangan mencuri bukan hanya ada pada Musa. Nabi kami juga mengajarkan pengharaman pelarangan mencuri. Bahkan pernah dalam hadis dia berkata, andaikan anakku Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ada juga di kami larangan mencuri, ada juga di kami. Tapi tak serta-merta ketika ada larangan mencuri juga di Islam, mau kau sama-samakan bahwasanya seakan-akan aku adalah umatnya Musa. Nggak bisa. Musa itu untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Musa. Oke, gantian tanya gua. Bingung dia. Gantian, gentle. Apalagi? Gantian, gentle, gantian tanya gua. Gantian maksudnya? Bang Faru Oh. tanya saya. Sekarang bertanya, apakah si Pipi percaya dengan perkataan Yesus? Percaya dong. Satu. Oke, kita buktikan ya, percaya nggak dengan perkataan Yesus? Kita buka dalam Matius 11 nomor 25. Nih, Matius 11 ayat 25 ya. kita baca ya. Ya, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil.
Nah, berdasarkan Matius 11:25 ini, Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa, betul? Betul. Percaya nggak? Hah? Percaya. Hah? Percaya. Percaya, oke. Sekarang saya tanya, Yesus itu, oke. Sekarang saya tanya, kita buktikan kepercayaanmu. Yesus itu Tuhan bukan bagimu, Vipi? Tuhan. Kok ketawa? Kan kau nggak percaya, Kok ketawa? nggak percaya kok kan? Ketawa. Mustahil Kristen percaya Yesus. Sekali lagi saya tegaskan, Pipi. Dalam Matius 11:25, Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi, Yesus sendiri atau Bapa? Siapa Yesus. Tuhan langit dan bumi? Dikatakan Yesus dalam Matius 11:25, Yesus atau Bapa? Yesus memperkenalkan siapa Bapa. Enggak, saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan, ini jelas loh literally dari kata Tuhan, Tuhan langit dan bumi. Oke, dalam Matius 11:25, Yesus memperkenalkan Tuhan langit dan bumi itu Bapa atau dirinya? Bapa. Bapa. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Kan nggak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya kok. Nggak percaya Yesus kalian. Percaya. Tadi dapat jawab, Pipi. Dalam Matius 11:25, Yesus mengatakan Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Langit dan bumi. Lantas Yesus Tuhan atas apa lagi, Pipi? Tuhan langit dan bumi aja Bapa. Masa Yesus juga Tuhan gitu loh? Tuhan atas apa Yesusnya? Seharusnya kan sudah selesai, nggak ada lagi Tuhan langit dan bumi selain Bapa kan? Kau percaya nggak ketika Yesus mengatakan tidak ada Tuhan lain, ya Tuhan langit dan bumi yang lain selain daripada Bapa? Kau percaya nggak dengan perkataan Yesus itu? Percaya. Percaya. Terus saya tanya kedua, ya dalam pandangan kau Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Kenapa ketawa? Gue berikan analogi nih ya, Pipi. Gue berikan analogi. Kau Silakan. percaya nggak kalau Bapak Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia saat ini? Percaya. Terus Oke, dalam pandanganmu Bang Faruk ini Presiden bukan? bukan. Bukan, keren. Nah, kembali ke topiknya ya. Di dalam Matius 11:25, Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Kau percaya nggak kalau Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa menurut perkataan Yesus? Percaya. Oke, apakah Yesus itu Tuhan? Betul, percaya juga. Apakah Yesus itu Tuhan? Iya, Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Aku percaya. Kan sengklek. Gantian, aku ngomong boleh. Gantian, aku ngomong Kalau boleh. aku yang berkata, si Pipi percaya. Tapi kalau Yesus yang berkata, si Pipi nggak percaya. Gantian ngomongnya Faru, gantian. Gantian, aku boleh. Terbukti kan? Pipi terbukti kan mustahil Kristen itu percaya dengan Yesus. Kau, Gantian. Boleh. Bunda Rahma. Boleh. Aku mau asar inilah Pipi. Sebentar, 1 menit. Sar. Nanti gue turun. Bunda Rahma. Ya, Bang Faruk monitor. Ya silakan. 2 menit lagi masih bisa lah Pipi. Nah, 2 menit ya. 2 menit lagi aku masih bisa nih. 2 menit lagi Ya, silakan Pipi. Bang Faruk. Aku senang sama Bang Faruk karena pintar. Bang Faruk. Kalau Sal sudah kububu, aku mau di atas Sal. Jadi gini Bang Faruk. Bang Faruk manusia betul? Hah? Bang Faruk manusia betul? Betul. Anak Bang Faruk manusia bukan? Betul. Tepuk tangan. Kalau Bapak Tuhan, anaknya Tuhan dong. Apa?
Kalau Bapak Tuhan, anaknya Tuhan juga dong. Tepuk tangan. Masalahnya kau dapat literasi dari mana kalau bapak beranak? Dari mana kau dapat informasi kalau Tuhan itu beranak? Hah? Mau lanjut atau mau Dari sholat? mana kau dapat informasi? Gini loh. Gini Nggak, Kipi, artinya, sebelum udah ya, aku sholat udah ya, gua jawab Kalau ya. aku punya, kalau aku punya anak, ya ada sumber literasinya kau dapatkan dari kakakku. Di mana si anakku ini dinyatakan anakku sama negara. Ketika Tuhan itu beranak, kau katakan, di mana sumber literasinya mengatakan Tuhan beranak? Inilah anak yang kukasihi kepadanya keberkenan. Di mana? Di Alkitab. Di mana? Di Alkitab. Iya, apa katanya? Inilah anak yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Oke, siapa yang berkata di situ? Bapa di surga. Nah, sementara dalam Yohanes 5:37 dikatakan, Bapa itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Mana yang benar ini? Gue jawab. Iya, silakan. Waktu Tuhan Yesus berfirman di padang gurun, itu kamu itu mewakili manusia atau hanya sekitar di situ saja? Yesus berfirman di padang gurun. Iya kan? Yang tadi Sejak Bang Farouk kapan ngomong Yesus kan? itu berfirman? Oke. Lalu? Oke, saya ulang. Saya ralat. Waktu Tuhan Yesus berkhotbah di padang gurun, betul? Berkata lah bilang, berkata. Oke. Oke. Itu kan yang tadi Bang Farouk katakan kan di padang gurun, betul? Betul? Yang mana? Ayat yang mana ini? Yang tadi. Iya, ayat yang mana ini? Banyak ayat yang kubaca tadi. Kamu tidak pernah melihat suaranya. Kamu tidak pernah Oh melihat iya, wajahnya, betul? literasinya masih di padang gurun. Ya. Terus, iya, terus. Itu Iya. kamu itu mewakili manusia atau hanya sekitar situ saja? Nah, berarti Yesus itu diutus hanya untuk beberapa kelompok kan? Kamu itu tidak mewakili manusia, betul? Ya betul, memang semua perkataan Yesus perkataan Yesus yang berkata kamu itu tidak mengarah kepada seluruh manusia. Karena berdasarkan Matius 15 dia diutus hanya untuk Bani Israel. Kamunya itu gitu loh. Matius 26:28, dengan darahnya kamu selamatkan. Ya udah Bang Farouk istirahat, nanti saya update lagi, oke? Enak kan sama saya kan? Oke, silakan Bunda Rama Ya silakan. udah, gue turun. Aku mau sholat, Thank you, abangku.